Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam acara Renungan Pagi Selasa tanggal 14 September 2021 yang diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 dengan tema menjalani hidup baru bersama Kristus. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, sumber segala hikmat dan kebijaksanaan, terangilah akan hati dan pikiran kami dan tuntun kami untuk menjadi pelaku daripada firman. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan, setiap kami yang mendengarkan akan firman Tuhan ini, kami semua diberkati oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Kita bersama-sama buka firman Tuhan dari kitab Kolose pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita tentu saja kita memerlukan pakaian. Pakaian yang menutupi aurat kita. Pakaian yang melindungi tubuh kita dari hawa panas ataupun dingin. Pakaian yang memperindah tubuh kita, yang mempercantik diri kita. Tetapi apabila pakaian itu lama atau sudah usang, tentu saja warna dari pakaian itu pun kusam, mulai luntur, dan yang kedua kainnya akan menjadi tipis dan mudah robek. Ketiga, apabila dicuci ia tambah besar robeknya
dan yang terakhir ia akan hancur. Tetapi apabila pakaian itu pakaian yang baru, warnanya terang cerah, kainnya bagus, dan apabila dicuci dia menjadi harum dan enak untuk dipakai. Begitu juga kehidupan kita. Apabila kita masih menggunakan manusia lama kita, maka yang ada ialah kita hidup di dalam kehidupan duniawi kita, kedagingan kita, yaitu kita menuruti hawa nafsu kita menuruti kenajisan, nafsu yang jahat, keserakahan, kesombongan, keangkuhan. Dan kita juga mudah marah, mudah dendam, benci, iri hati, dengki, dan seterusnya. Semua hal-hal yang jahat itulah yang ada di dalam kehidupan manusia lama. Yang kedua, manusia lama akan membawa nama baik yang jelek. Ya, bukan nama kita, tetapi melalui sikap dan sifat kita akan membawa kelakuan kita yang tidak baik. Ini akan menjadi penilaian orang lain bahwa hidup kita, hidup di dalam kedagingan kita itu akan membawa sesuatu yang negatif dari penilaian orang lain. Yang ketiga, manusia lama kita akan mudah hancur. Dia akan sakit, mudah sakit, dan kemudian juga dia akan mati. Dan yang terakhir ialah dia akan binasa, hidup dalam murka Allah apabila manusia lama itu tidak kita tanggalkan, tidak kita tinggalkan, tidak kita buang. Kita harus menggunakan manusia yang baru. Apa manusia baru? Manusia baru ialah segala sesuatu, sifat, sikap, perbuatan kita yang lama harus kita tinggalkan. Itu manusia baru. Lalu manusia baru juga yang kedua, dia harus kudus. Kudus dalam tubuh, jiwa, dan roh. Harus kudus, harus benar, tidak ada saling mendustai, saling menyalahkan atau geram marah dengan orang lain, tetapi dia penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kasih, mau mengampuni, sabar, lemah lembut, rendah hati. Itulah yang ia kenakan pada manusia yang baru. Lalu yang ketiga, manusia baru dia tahu apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang harus ia lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir, dia akan beroleh selamat dan hidup yang kekal. Hidup yang kekal artinya dia akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Dia akan menjalani hidupan yang baru bersama-sama dengan Kristus. Karena itu dalam kehidupan manusia yang baru kita harus mencari perkara-perkara di atas. Harus ada perubahan. Dari manusia lama ke manusia baru harus memiliki perubahan.
Kita tidak lagi condong kepada melihat kepada perkara-perkara yang ada di bumi, tetapi kita melihat kepada perkara-perkara di atas. Apa perkara di atas itu? Yaitu hidup damai sejahtera, hidup bahagia, hidup sukacita, hidup kudus, hidup benar di hadapan Allah. Inilah yang Allah kehendaki. Kita jangan lagi mau digoda dan dikuasai oleh manusia lama kita, sifat-sifat lama kita. Mari kita tanggalkan semua yang lama. Mari kita kenakan yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau hidup kita benar, kita mau hidup kita kudus, dan kita mau hidup kita dimuliakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dan doa. Bapa dalam kerajaan sorga, puji syukur dan terima kasih buat firman-Mu yang telah kami sampaikan dan kami dengar bersama-sama ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini dapat merubah sifat, sikap dan tindakan perbuatan kami. Jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana di waktu yang akan datang. Amin.